Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Mengikuti pembelajaran di SMT Al-Fatih ya. Walaupun eh, di awal tahun ini kita masih belajar secara virtual ya, tetapi mudah-mudahan eh, virus pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita akan dapat kembali ya bertemu belajar di sekolah ya. Baik anak-anakku, kemarin Bapak sudah menyampaikan tentang reproduksi pada manusia ya. Di situ disampaikan beberapa organ atau alat yang kaitannya dengan reproduksi pada laki-laki dan perempuan, juga fungsi-fungsinya ya. Nah, jadi salah satu apa namanya yang berperan dalam reproduksi pada manusia itu atau mungkin bahkan seluruh makhluk hidup yang melakukan reproduksi itu ternyata di situ ada yang namanya pembelahan sel ya. Kenapa kita sekarang ya yang asalnya dari setetes mani ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur ya. Lalu kami beri dia anugerah yaitu berupa sami'an berupa pendengaran wa basiron dan juga sami'an basir pendengaran dan penglihatan. Nah, jadi kita itu asalnya ya menurut Al-Qur'an itu surat Al-Insan ayat 2 itu dari setetes air mani ya yang sudah bercampur ya. Kemudian air mani itu di dalam proses fertilisasi ya pembuahan itu bertemu dengan sel telur yang terjadi di oviduk atau tuba falopi. Ya, lalu lama kelamaan setelah bercampur kemudian akan bergabung awalnya menjadi 2, kemudian 4, 8, 16 dan 32 dan sebagainya ya. Itu ada proses pembelahan di situ ya. Sungguh luar biasa ya ini apa namanya proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, itulah merupakan salah satu apa namanya itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang asalnya dari setetes air mani yang bercampur lalu di situ bergabung dengan sel terus dan melakukan pembelahan ya. Dan jadilah kita seperti ini. Baik anak-anakku, apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel? Jadi pembelahan sel itu adalah proses membelahnya sel induk menjadi 2 atau lebih ya. Jadi proses apa namanya itu? Proses membelahnya sel induk menjadi 2 atau lebih. Nah, pada umumnya sel dalam tubuh kita itu akan terus membelah ya menjadi beberapa sel, tetapi jika sel sudah tua, maka sel tersebut akan mati dan digantikan dengan sel yang baru. Jadi selama kita hidup ya, eh, sel di dalam tubuh kita itu akan terus membelah ya. Kalau selnya sudah mati, maka akan digantikan dengan sel yang baru ya. Itulah merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Kemudian gen dan kromosom ya. Gen dan kromosom, jadi di dalam sel itu ada yang disebut dengan gen dan kromosom ya. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, di dalam inti sel itu terdapat kromosom ya, dan di dalam kromosom itu terdapat gen yang membawa sifat genetik yang diwariskan oleh induknya. Jadi dalam satu apa namanya itu kalau digambarkan sel ya, sel kemudian di dalam sel itu ada kromosom, kemudian di dalam kromosom itu ada gen dan gen ini adalah pembawa kode atau sifat genetik yang diwariskan oleh induknya seperti itu. Jadi otomatis kalau antara anak dengan induknya nanti ada kemiripan tersebut, kemiripan tertentu ya, baik dari segi bentuknya, bentuk fisik maksudnya, terus mungkin dari segi sifat ya. Nah, itu nanti akan diwariskan oleh orang tua atau induk ke anak.
Nah, mengapa sel itu mengalami pembelahan? Satu ya, agar sel bertambah banyak. Kemudian untuk mengganti sel-sel yang rusak dan juga untuk berkembang biak atau reproduksi. Ya, tiga ini adalah kenapa alasan sel di dalam tubuh kita ini atau di dalam seluruh tubuh makhluk hidup itu senantiasa melakukan pembelahan, proses pembelahan, yaitu satu agar sel bertambah banyak, kemudian untuk mengganti sel yang rusak untuk berkembang biak. Jadi, nah, kalau sel yang bertambah banyak ini, manusia itu dari bayi ya, bahkan dari mungkin calon bayi, embrio ketika di dalam tubuh ibunya, di dalam rahim ibunya, terus kemudian bertambah banyak ya, eh, awalnya dari setetes mani bertemu dengan sel telur, kemudian juga membelah, kemudian dari pembelahan itu Allah membentuk otak, Allah menciptakan tangan kita, Allah menciptakan telinga kita, Allah menciptakan mata kita, Allah menciptakan kaki kita, jantung kita, paru-paru kita, kemudian juga hati kita dan seluruh organ yang ada dalam tubuh kita itu asalnya dari proses pembelahan. Nah, setelah itu ya menjadi lahir ya bayi, terus tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa dan tua. Nah, itu terus ya di masa-masa seperti itu, fase-fase yang tadi Papa sebutkan itu sel terus bertambah banyak ya, bertambah banyak. Dan untuk mengganti sel-sel yang rusak ya, jika kita kena luka ya, kena teriris oleh pisau misalkan ya, kemudian berdarah atau ada kulit yang terkelupas ya di tangan kita, maka itu akan apa peranan pembelahan sel di situ akan mengganti sel yang rusak ya, sehingga tangan kita, kulit kita yang tadinya terkelupas, yang tadinya hilang begitu, akan tumbuh kembali. Itu adalah apa namanya, salah satu peranan sel yang terus membelah di dalam tubuh kita. Dan setelah itu untuk berkembang biak ya, untuk reproduksi ya, maka nanti ada di depan akan dijelaskan ada sel somatis dan ada sel kelamin ya. Sel somatis itu adalah sel yang berkaitan dengan sel tubuh kita, dan sel kelamin adalah yang berfungsi untuk reproduksi. Ya. Nah, macam pembelahan sel itu ada tiga. Satu amitosis, kemudian kedua mitosis, ketiga meiosis ya. Jadi kalau yang A ini yang terjadi di organisme uniseluler atau bersel satu, makhluk hidup yang bersel satu ya, karena di dunia ini Allah menciptakan itu ada dua macam makhluk hidup. Satu makhluk hidup yang mikroorganisme, dan yang kedua makroorganisme. Makhluk hidup yang uniseluler yang selnya cuma satu ya, dan yang uniseluler multiseluler atau bersel banyak. Nah, kalau yang terjadi di makhluk yang uniseluler itu namanya amitosis. Kemudian yang terjadi di organisme yang bersel banyak itu ada dua, mitosis dan meiosis. Contohnya seperti kita ya, manusia ini ya, pembelahan selnya ada dua, mitosis dan meiosis. Mitosis kaitannya dengan sel tubuh kita, somatis tadi Bapak sebutkan. Yang kedua, meiosis kaitannya dengan sel kelamin atau alat reproduksi pada tubuh kita. Nah, amitosis, pembelahan amitosis adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan. Jadi dia langsung membelah gitu ya. Ya, ibarat ini mah seperti tubuh ya, tubuh itu nanti dia langsung membelah tanpa ada proses pembelahan. Sedangkan proses pembelahan itu kalau pada mitosis dan meiosis itu ada profase, kemudian metafase, anafase dan telofase ya. Nah, kalau amitosis itu langsung tidak ada proses seperti itu ya. Jadi dia langsung membelah tubuhnya, membelah dua, kemudian belahan anakan itu akan belahan satunya akan menjadi anakan, yang satunya tetap menjadi induknya, seperti itu ya. Jadi langsung tanpa ada proses tahapan-tahapan pembelahan. Nah, ciri-ciri pembelahan amitosis itu satu terjadi pada organisme uniseluler, tadi bersel satu ya, mikroorganisme. Yang kedua, setiap sel terbelah menjadi dua. Proses amitosis ya, tahapan pembelahannya, kromosom menempel pada dinding sel.
DNA kromosom bereplikasi, ya bertambah banyak seperti itu ya. Dinding sel dan membran plasma akan mengalami penekukan. Kemudian akan terbentuk sekat atau sekat itu apa yang menghalang ya antara kedua DNA. Jadi muncul sekat ya ibarat belah gitu ya, belah membelah dua ya dari kedua DNA kromosom. Jadi kalau yang satu itu udah ada sekat ya, udah ada penghalang ya. Kemudian akan terbentuk anakan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Jadi sama itu ya, sama persis dengan induknya. Tujuan pembelahan mitosis ya untuk reproduksi atau memperbanyak diri yang awalnya hanya satu kini terbelah menjadi beberapa bagian sehingga dengan cara ini menghasilkan pembelahan yang banyak anakan dan sempurna. Contoh dari pembelahan mitosis adalah amuba ya seperti ini bentuknya, kemudian paramecium, kemudian yang kedua itu bakteri ya. Amoeba, paramecium, bakteri. Baik anak-anak, untuk pembelahan mitosis dan meiosis kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya.